Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Balik lagi udah hari Selasa ya. Semoga semua lancar ya. Dilancarkan segala rezekinya, segala hajatnya, niatnya. Mudah-mudahan yang mau on beat hari ini semuanya dikasih kelancaran ya. Dikasih kemudahan. Jadi biar dapat banyak insya Allah ya. Ini udah hari Selasa. Biasanya kalau hari Selasa tuh gue keluar setengah jam lebih awal ya. Ini malah setengah jam lebih siang. Karena gue ngindarin cancel customer ya. Kayak kemarin hari Senin tuh 5 kali di cancel customer ya. Berturut-turut ya, beruntun. Nggak ngerti gue juga. Tapi emang kalau dilihat sih jemputnya jauh ya. Rata-rata di atas 3 kilo. Mungkin customernya buru-buru jadi di cancel ya. Makanya ini gue hari Selasa coba ngindarin di bawah jam 7 ya. Ini mau keluar jam 7 lewat sedikit lah. Jadi biar aman ya. Mudah-mudahan orderannya lancar ya. Kemarin sih bisa dibilang lumayan sih ya, lumayan lancar. Cuman nggak tahu nih karena hari ini kan keluarnya agak siang ya. Tapi mudah-mudahan ya aman ya sampai selesai nanti. Oke ya, disimak terus videonya. Oke, ini kita mau on ya. Jam 7 lewat 7 ya. Kita on dulu aplikasinya. Vermuk apa enggak ya? Ya seperti biasa Vermuk dulu ya. Ini udah kesiangan nih onnya. Tapi mudah-mudahan orderannya lancar ya. Tetap bisa ampul-ampulan ya di jalan. Oke, nih baru selesai Vermuk, kita tunggu dulu. Pengen tahu ya, kalau jam 7 lewat disamber apa enggak ya? Kalau di bawah jam 7 kan pasti orderan masih ngebles ya. Kalau dia udah di atas jam 7 biasanya udah aman. Jemputnya udah normal. Masih kita tungguin sampai bunyi ya, baru bunyi ya. Argo cere nggak apa-apa ya, kita ambil aja. Yang penting penglaris. Jam 7 lewat 10 ya baru dapat. Jemputnya deket kan, cuma di belakang. Langsung ya kita gas. Oke, ini orderan kedua ya, masih Argo cere. Jarak 2 kilo ya, 10.400. Posisi di daerah Bambu Apus, Jalan Lele. Kita jemput dulu ya penumpangnya. Lanjut lagi ya, ini orderan ketiga. Ini 2 tujuan ya, tapi masih under ya karena deket jaraknya. Kita jemput aja langsung. Oke, orderan keempat ya, lanjut. Ini nganter ke stasiun Sudimara ya. Jemputnya dari Perumahan Puri Pamulang ini ya. Ini posisinya di Gria Jakarta. Langsung aja kita gas ya. Lanjut ya, orderan kelima ini langsung dibuang jauh ya, ke daerah arteri ini. Argonya tadi 30-an. Ke daerah mana nih ya? Oh, dekat Praja ya. Ini posisi di dekat stasiun Sudimara. Langsung aja kita jemput ya. Lanjut lagi ya, ini dapat 2 kilo ya, nganter ke stasiun Kebayoran. Langsung aja ya kita jemput. Lagi ya, ini dapat orderan ke 6 kalau nggak salah. Dari stasiun Bayoran ya, ke distrik 8. Posisi di stasiun Bayoran ya. Langsung aja kita gas. Lanjut lagi ya, ini dapat dari stasiun MRT ya. Tadi melipir. Mau melipir balik ke Kebayoran, bunyi ya di MRT ASEAN. Nganter ke daerah Tebet ini kayaknya dah. Ke Supomo. Iya bener ya, arah Tebet Pancoran. Posisi di MRT ASEAN ya. Lanjut ya, ini baru buat nurunin penumpang ya. Langsung dikasih orderan nih. Nganter ke Arta Gading ya. Dari Tebet nih. Langsung aja ya kita gas. Abis ini soalnya mau
ke Sawangan dulu ya, ada perlu. Udah sampai ya, nganter ke daerah Kelapa Gading. Habis ini kita mau off dulu ya, mau ke Sawangan. Ini dari Kelapa Gading ke Sawangan ya, lumayan ini jauh, tapi nggak apa, dilanjut lagi nanti ya, mungkin sore baru lanjut lagi. Balik lagi bareng gua Dry. Ini on beat hari Selasa ya. Hari Selasa gua nggak tuntas ya, onnya itu cuma on hitungan jam, cuma sekitar kurang lebih ya, sekitar 3 jaman lah, 3 jam 4 jam, karena ada keperluan ya. Nah ini cuma mau ngingetin ya gua, kalau akun yang mau terapi, yang lagi terapi ya, khusus akun yang lagi terapi, hindarin ya on setengah hari kayak gua gini, karena bahaya juga ya buat akun kalau buat yang lagi terapi ya. Jadi nanti sistem algoritma Gojeknya ngebacanya akun nggak sesuai lagi ya. Tadinya udah mulai on beat nih, hari ini tiba-tiba off di tengah-tengah ya, atau enggak on beat cuma beberapa jam. Ntar takutnya algoritmanya ngaco lagi ya. Kalau bisa jangan, kalau emang kita udah tahu nih, misalkan hari ini, misalkan hari Senin gitu, atau enggak hari Selasa, udah tahu nih ada acara, misalkan siang mau pergi atau mau kemana gitu. Kalau emang udah tahu kita ada acara, kalau bisa, kalau mendingan off aja sekalian ya, daripada on cuma setengah hari. Ini khusus yang buat terapi ya. Jadi hindari ya kalau bisa akun on cuma setengah hari, karena dampaknya nggak bagus ya buat akun. Apalagi on setengah harinya itu nggak dapet setengah ya, nggak dapet pendapatan setengah dari pendapatan tertinggi di minggu ini gitu. Kayak gue nih kan cuma dapet berapa tadi, sekitar 160-an doang. Itu kalau bisa hindarin kayak gitu tuh, takutnya di hari berikutnya ya, kalau buat akun yang lagi terapi, takutnya nanti malah ngedrop lagi. Sayang kan udah capek-capek naikin akun, tiba-tiba ngedrop lagi ya kan. Kalau bisa hindarin ya on beat cuma setengah hari, karena di video sebelumnya gue juga udah jelasin, hindari on beat setengah hari, karena nggak bagus ya buat akun yang lagi terapi. Cuma kalau akun yang udah stabil, kayaknya nggak terlalu begitu berdampak ya, atau nggak terlalu masalah, masih tetap bisa stabil ya, karena akun kebacanya udah stabil, udah konsisten kalau kayak gitu. Cuma kalau akun yang terapi biasanya tuh ntar suka ngedrop lagi tuh, tiba-tiba suka turun lagi orderannya. Makanya kalau bisa jaga ya, jangan sampai ada on setengah hari. Tapi kalau misalkan emang darurat ya, misalkan kita udah on nih, udah niat on gitu hari ini, mau full time gitu nih hari ini, terus tiba-tiba mendadak nih ada acara atau ada apa gitu, nah itu mungkin masih bisa dipertimbangin ya, nggak masalah. Cuman kalau emang udah tahu ada acara siangnya, paginya tetap kita on setengah hari doang, itu kalau bisa mendingan off aja sekalian ya. Karena gue juga dulu pernah nanya gitu sama yang ngasih tahu gue, kalau setengah hari itu bagus nggak bang, kalau bisa mending off aja sekalian katanya, jadi biar akun kebacanya libur gitu. Itu paling sedikit saran aja ya, karena gue udah pernah ngalamin ya, on beat setengah hari itu bisa bikin akun ngedrop juga, akun turun lagi, yang baru mau naik jadi malah turun lagi. Pokoknya tetap ya dijaga kestabilan akunnya, jam on off-nya diperbaiki lagi, diteraturin lagi ya kan. Yang tadinya on-nya acak-acakan, distabilin lagi. On jam 6 ya off sekitar jam
5 atau Januari juga, jadi bisa diambil 10 atau 12 jam ya. Pokoknya jangan hindari on setengah hari. Untuk ada yang nanya juga ya, untuk under gimana bang? Ini gue coba jelasin sedikit aja ya. Gue bukan yang nggak paham ya soal under, karena gue juga dulu pernah main under. Main under itu paling banyak dramanya ya, bisa dibilang paling banyak teorinya paling banyak. Teori sama praktek itu harus sinkron ya, harus paham kita. Jadi nggak bisa prakteknya doang tapi teorinya nggak tahu. Ini kalau buat under ya, karena under itu kan kita main di kilometer tertentu ya, atau kilometer paling rendah, paling pendek. Jadi gue dulu pernah dikasih taunya kayak gitu. Kalau main under itu kita harus paham dulu ya teorinya, jadi biar prakteknya nggak salah. Under itu kita main di kilometer paling pendek, kita harus tahu dulu kilometer berapa yang paling tinggi kita ambil. Kalau gua dulu itu kilometer paling tinggi itu di 3,9. Jadi dari 0, sampai 3,9 itu paling mentok 3,9. Jadi kalau 4 kilo ke atas itu gua sortir, gua lepas. Tapi kalau 3,9 ke bawah itu wajib diambil ya. Jadi sortirnya kayak gitu kalau under. Nah kalau under juga kita ini harus bentuk dulu ya pendapatannya. Jadi jangan pendapatan baru 150.000 tapi maksa main under. Itu gak bakalan kuat bang akun. Itu bakalan delaynya pasti panjang berjam-jam. Kalau bisa bentuk dulu pendapatannya ya. Jadi bentuk dulu pendapatannya, misalkan di 300 dulu, stabilin di pendapatan. Nah nanti kalau pendapatannya udah stabil, nah itu baru kita bisa turunin pelan-pelan tuh kilometernya. Jadi kita bisa sortir dikit-dikit ya. Misalkan tadinya kita masih ngambil jarak argo 7 kilo, kita kurangin tuh dikit-dikit, bisa turunin. Ntar yang diambil cuma 5 kilo ke bawah, 5 kilo ke atas di skip gitu. Jadi kalau under itu bentuk pondasi akunnya dulu ya, nggak bisa ujuk-ujuk gitu langsung nyortir under gitu. Sama main mix atau main long trip juga pasti pondasi akun yang paling penting ya, biar bagaimanapun. Karena pondasi akun itu adanya ya di pendapatan. Kalau pendapatan tinggi ya berarti pondasi akunnya udah kuat ya, udah lumayan. Jadi kalau under itu pokoknya gitu, harus banyak banyak dramanya dah pokoknya main under. Gue karena juga dulu pernah ngalamin ya. Itu juga waktu itu gue main under mentok cuma paling kuat di 40 trip ya akun gue. Sisanya tuh di bawah 40 trip, paling 30-35 gitu. Makanya akhirnya gue mutusin buat main mix. Karena main mix itu menurut gue udah paling enak ya. Nggak banyak teori, tinggal praktek aja. Karena main mix itu ya harga berapapun yang masuk ya udah sikat aja, ambil aja gitu. Nggak perlu di sortir. Kalau mau sortir ya tinggal sortir tipis-tipis aja gitu. Yang sekiranya emang rutenya nggak enak atau gimana ya mau di skip nggak masalah, atau mau sortir area pun nggak masalah. Jadi kalau under kalau bisa pendapatan belum kuat jangan nyortir ya kalau under. Maksudnya jangan langsung sortir ke under gitu kalau pendapatannya masih kecil. Apalagi pendapatan di bawah 150 itu udah udah harap-harap cemas dah. Itu biasanya delaynya panjang ya kalau pendapatan masih segitu main under. Makanya kalau mau main under itu bentuk pendapatannya dulu ya. Misalkan 300 nih kita main di 10 jam atau 12 jam, berarti kan tinggal dibagi tuh 300 dibagi 10 atau dibagi 12. Berarti per jamnya rata-rata tuh akun kita dapat berapa gitu. Nah nanti tinggal ditentuin dah tuh kilometer yang mau kita ambil mentok di berapa gitu. Jadi jangan langsung sortir ya. Kebanyakan orang main under itu nggak tahu teorinya ya. Dia bisa prakteknya tapi teorinya nggak paham. Taunya pokoknya order yang deket aja gitu under.
Makanya kebanyakan pemain under itu susah buat naikin tripnya, karena ya pendapatan kecil tapi maksa main under. Itu susah kalau menurut gue ya, karena gue juga dikasih taunya kayak gitu waktu itu. Jadi bentuk dulu di pendapatannya ya, minimal pendapatan 300 ya, 250 sampai 300 ya buat ngebentuk akun under gitu. Jangan coba-coba ya kalau pendapatan masih di bawah, apalagi di bawah 100.000 ya, terus maksa gitu buat main under. Ya udah, yang ada kita cuma nyender nontonin orang ya kan, susah jadi buat masuk orderan under itu. Nah terus kalau akun under ya, yang misalkan akun undernya sebelumnya udah stabil nih gitu, 30 sampai 40 trip misalkan sehari, terus tiba-tiba mampet nih. Biasanya kalau gue dulu dikasih taunya tuh buat ngambil kilometer yang lebih tinggi ya, misalkan 4,0 lah. Biasanya kan kalau 4,0 itu kita sortir ya kalau main under. Nah ini malah kebalikannya, buat obat malah kita ambil. Jadi ada yang masuk ada argo 4 kilo, justru malah kita ambil, itu bisa buat obat ya. Nah terus masuk orderan nih 0, nah itu justru malah kita harus lepas kalau akun under lagi mampet, orderannya lagi macet. Jadi yang 0, nya kita buang, 4 kilonya itu kita ambil 4 kilo ke atas. Jadi biar rotasinya tuh keganti ya sama kilometer yang lebih tinggi, jadi biar lancar dulu rotasi orderannya yang masuk gitu. Ini gue semua pelajarin dari orang yang emang udah paham under ya, orang yang emang gue akuin akun undernya stabilnya tuh bener-bener konsisten ya, jangka panjang stabilnya. Mau libur berapa hari pun akun undernya gue akuin udah mantap lah ibaratnya. Jadi itu ya sedikit tips buat yang main under ya. Gue coba share dikit aja. Itu juga berdasarkan pengalaman ya gue nge-share ya, bukan berdasarkan omong doang gitu. Karena gue udah pernah ngalamin ya main under itu kayak gimana. Karena lama juga dulu gue main under, hampir 2 tahunan kalau nggak salah main under. Tapi akhirnya sekarang mutusin buat main mix. Oke, mungkin cukup ya video hari Selasa. Ini gue on cuma beberapa jam aja ya. Jangan diikutin ya kalau bisa ya, kalau buat akun yang lagi terapi, karena bahaya rawan nyungsep akunnya. Jadi pokoknya kalau emang udah tahu ada acara siangnya atau sorenya, jangan on setengah hari, kalau bisa mending off sekalian ya. Oke, cukup hari ini, hari Selasa. Mudah-mudahan besok hari Rabu orderannya lancar. Gue nggak tahu juga nih, karena hari Selasa gue on cuma sebentar ya. Besok hari Rabu nggak tahu orderannya kayak gimana. Tapi mudah-mudahan biar lancar terus ya. Oh iya, jangan lupa ya, kalau ada yang mau nanya silahkan tulis aja di kolom komentar. Jadi kalau emang bisa gue jawab ya gue jawab, gue bantu jawab. Terus di share juga ya, di like, di komen, dan jangan lupa ya di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.